Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min dzakarin wa untha. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Majelis hakim yang alim dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Keanekaragaman merupakan sebuah keniscayaan dan harus menjadi sumber kekuatan dalam membangun bangsa. Indonesia kaya akan keberagaman, baik suku, adat istiadat, bahasa, budaya maupun agama. Hal inilah hadirin yang membuat terpukaunya Hildebrandt, seorang sosiolog dunia, sehingga mencantumkan nama Indonesia pada judul bukunya Indonesian Cultures and Communities. Bukan hanya Hildebrandt saja hadirin, bahkan Dr. Ahmad Toynbee, seorang sejarawan dunia, pada judul bukunya Jewish Journey Around the World, beliau berkata, Indonesia is the country where the religion are good never. Indonesia merupakan sebuah negara yang berbagai agama hidup berdampingan dengan baik. Namun sangat disayangkan hadirin, masih banyak oknum-oknum yang ingin memecah belah bangsa kita melalui keanekaragaman. Konflik antar suku, budaya dan agama masih sering kita saksikan. Bahkan sekarang ini pengeras suara azan pun menjadi polemik di pemerintahan. Betul hadirin? Lalu bagaimana solusi dari persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, merawat kerukunan umat beragama sebagai tonggak pemersatu bangsa merupakan tema syarahat yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan berlandaskan firman Allah surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut.
Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda-beda. Abu Bakar Al-Jazair di dalam Aitharut Tafasir li Kalamil Alil Kabir jilid 3 halaman 144 menjelaskan, Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail ay min Adam wal Hawa khalaqna kullu wahidin minkum 'abdin wal ummin. Maksudnya ialah walaupun Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda-beda, namun tetap bermula pada satu bapak dan ibu yang sama, yakni Adam dan Hawa. Oleh karena itu, hadirin, kedudukan manusia dalam segi nasab pun setara. Dijelaskan pula di dalam tafsir Al-Misbah volume 13 halaman 261. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata syumuh dapat digunakan untuk menunjukkan suatu kumpulan atau banyak suku yang terdiri dari satu suku nenek moyang. Hal senada juga disampaikan oleh Abu Bakar Jabir Jarairi di dalam Aitharut Tafasir jilid 5 halaman 131. Lebih jauh, Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar juz 26 halaman 244 sampai dengan 245 menjelaskan, walau terpisah-pisah dan berbeda-beda bahasa, pada hakikatnya manusia berasal dari satu keturunan yang sama, sehingga harus saling melengkapi, menghargai, menghormati, bukan saling membanggakan diri karena kelebihan yang dimiliki. Untuk membina keberagaman di negeri tercinta ini melalui kerukunan umat beragama, yakni dengan saling menghargai, saling mengenal, dan saling bertoleransi di antara kita. Hadirin, surah Al-Hujurat ayat 13 ini memiliki relevansi yang kuat dengan surah Ar-Rum ayat 22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah menciptakan langit dan bumi dan lain-lain
lain bahasamu dan warna kulitmu. Sedangkan dalam ilmu balaghah, surah Al-Hujurat ayat 13 ini termasuk dalam jenis kalam khabari, yakni kalam yang mengandung suatu informasi. Ayat tersebut menginformasikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda-beda. Lalu timbul pertanyaan, apakah fungsinya? Fungsinya hadirin agar kita saling mengenal. Oleh karena itu, betapa indahnya keberagaman tersebut. Dalam rangka menjaga pentingnya keberagaman yang telah Allah anugerahkan kepada kita, mari kita bersatu padu, kita junjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika, sebagaimana yang telah Allah syariatkan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 103 berikut ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika dahulu kamu masa jahiliyah saling bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin ma'asyal muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayat tersebut menyuruh kita untuk bersatu padu dan melarang kita untuk
Syekh Ismail Al-Barasawi di dalam tafsir Ruhul Bayan jilid 5 halaman 321 menjelaskan penyebab terjadinya tafarruq atau berpecah belah ialah idza kuntum a'da'a, apabila kamu berselisih. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain jilid 2 halaman 371 menjelaskan fa innal firqata halakatun wal jama'atin najahun, sesungguhnya perpecahan adalah sebuah kebinasaan dan persatuan adalah sebuah keselamatan. Dengan demikian, untuk merawat kerukunan umat beragama, maka yang harus kita lakukan adalah harus bersatu, bukan berseteru, harus saling menjaga, bukan saling menghina, dan siap berkompetensi, bukan saling berkelahi. Hadirin, oleh karena itu, dengan keberagaman yang tercipta, jangan sampai kita menghina antar satu sama lain. Mari kita kokohkan tali persaudaraan di antara kita, sebagaimana lagu Umi Elvi Sukaisi yang telah kami ubah liriknya. Toleransi menjaga merawat antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama harus dijaga, harus dirawat, hidup damai sejahtera selamanya. Oleh karena itu, hadirin, mari kita jaga Indonesia, kita rawat Indonesia, karena kita Indonesia. Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu tanah air kita. united to Eastern divided river. Uniti di diamo parlamente lo agasiamo. Acahe sabasse acahoya sarpasse akreni geliata. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hadirin, sebagai kesimpulan, keberagaman merupakan rekayasa ilahi yang harus kita jaga dan kita syukuri, serta mantapkan ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah islamiyah. Jika sikap ini kita tumbuh kembangkan, insya Allah Indonesia akan jaya dengan keberagamannya. Ada hewan namanya racun. Jangan kira hewan hama. Mari kita hidup rukun, Saling toleransi beragama. Bila fisabilil haqq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.